sebagai bapak yang mencoba menjadi atau menggantikan posisi istrinya gitu. Tapi nggak bisa juga karena karakternya kan berbeda. Temanya tentang keluarga. Ya luas ya, keluarga itu kan luas. Temanya tentang apa? Tentang Mengisi. saling mengisi. Ya, jadi secara garis besar ini sebuah keluarga yang akhirnya setelah mendadak ditinggal oleh ibunya. Ibunya cukup mempunyai peran di rumah tangga itu. Peran itu atas segala hal ya, pemikiran, ngurusin rumah tangga gitu kan. Tampak bapak itu bapak yang cuma backup gitu. Kehilangan ibu itu cukup mendadak dan akhirnya bikin rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang timpang dan banyak penyesuaian gitu kan, antara anak yang nggak terima ibunya meninggal dan mengharap bapaknya bisa menggantikan ibunya, adik yang ngerasa nggak fair diperlakukan oleh bapaknya, nggak seperti ibunya melakukan dia gitu kan, sampai akhirnya masing-masing punya rasa sendiri sendiri. Anaknya kangen sama ibunya punya rasa sendiri, ke bapaknya dan sekarang ke bapaknya itu sama istrinya. Ya cukup apa ya, cukup menarik ya buat buat apa buat sebuah film keluarga karena mewakili semua perasaan elemen keluarganya, anak, bapak, kakak, adik, tentang itu sih. Mas Eman, mungkin pemilihan pemainnya sendiri seperti apa sih? Bapak Surya dan yang lainnya sendiri. Pemilihan pemain ya standar ya, kalau dengan jalur fullnya ya tetap ada casting, ada screennya segala macam. Cuman memang ada nama-nama yang udah bisa judge gitu kan. Ya balik ke skenario, usianya berapa, dan siapa segala macam. Akhirnya ada beberapa nama pemain pasti gitu kan, dua atau tiga sebagai bapak dan sebagai anak juga. Nah, akhirnya karena ini cukup harus believable, rasanya harus ada karena cuman film drama murni, jadi akhirnya memadupadankan karakter atas nggak cuma peran tapi fisiknya, ketemu adik kakak lumayan cocok, ketemu bapak yang lumayan kuat di karakter, tapi gimana bisa madain ke fisiknya, misalnya ya kita cari ibunya yang bisa mewakili itu, ketemu di situ. Nah, akhirnya dari kurasi itu ya pasti lewat beberapa pertimbangan dari apa yang kita pilih secara karakter, akhirnya terpilih. Ya, prosesnya sih sebenarnya proses biasa. Mas Surya mungkin udah sering ya memerankan seorang karakter seorang Seribu. ayah. Ibu dong. Sering. Ada nggak sih mungkin perbedaannya, dan ini kan menjadi sebuah single parent ya dengan anak yang dewasa itu ada perbedaannya atau gimana gitu cara mendalaminya? Kalau saya yang paling berasa di sini adalah kehilangan ya, terus beradaptasi, menyesuaikan dan bagaimana life goes on untuk si bapak ini ke orang tua, ke anak-anaknya gitu. Sebagai bapak yang mencoba menjadi atau menggantikan posisi istrinya gitu. Tapi nggak bisa juga karena karakternya kan berbeda. Gitu. Jadi di situ penuh gesekan gitu. Jadi buat saya itu yang menarik di situ tuh untuk karakter saya. Jadi itu yang membedakan sama yang peran-peran sebelumnya sih sebetulnya. Bagaimana beradaptasi, bagaimana kehilangan dan rebound cepat. Itu ya, rebound cepat. Karena cepat banget kan dari Iya, itu iya. langsung ayo life goes on, harus nyiapin makannya, biasanya nyiapin makanan adalah istrinya atau ibunya gitu. Ini sekarang siapa? Kalau enggak gua gitu. Sementara gua harus kerja, gua harus nyiapin kebutuhan, gua harus nyuci apa. Kayak gitu-gitunya. Itu yang menarik. Tapi jadi kebayang nggak sih in real life setelah anak udah besar gimana ngadepin Anak-anak udah besar. ya anak dari Mas Surya Iya. sendiri? Maksudnya kehilangan, jangan Enggak, dong. enggak Jangan kehilangan. dong. Tapi anak yang semakin dewasa gitu. Eh, saya ngajarin sih. Saya udah dari usia mereka sekarang, saya selalu bilang enjoy your time with me. Karena papa waktu kecil, papa ditinggal Grandpa Eddie, maksudnya bapak saya tuh waktu umur 3 tahun. Jadi saya nggak berkesempatan untuk diambil rapot sama bapak, main bola sama bapak, jalan-jalan apa boys time tuh nggak ada buat saya. Jadi saya selalu bilang cherish your time with me ya, karena bapak nggak tahu waktu papa sampai kapan.
Jadi kalian mau tanya, kalian mau apa, bikin salah apapun, papa ada sekarang. Gitu. Jadi itu yang saya ajarin ke anak-anak tentang kehilangan, tentang nerima ya nanti pada saat papa udah nggak ada, doain papa ya. Jadi itu yang gua ajarin ke anak-anak. Mungkin untuk anak-anak Papa Surya nih, gimana nih ya bermain dengan Papa Surya di film ini nih? Ada kesulitan nggak sih? Kesulitannya apa, tantangannya seperti apa? Perannya Enggak, kalau misalnya kesulitan, to be honest, ini proses yang menyenangkan banget. Menyenangkan, untuk assembling cast-nya, directornya, dari NASA yang 2019-nya, menyenangkan, terus terasa dinamis juga prosesnya. Dari awal kita saling terbuka dengan karakter masing-masing. Terus seperti yang tadi saya sampaikan, karena kita seperti kita kehidupan sebenarnya, kita nggak tahu perspektif masing-masing orang. Di film ini aku juga nggak tahu perspektifnya siapa, perspektif Bapak seperti apa, tapi justru itu yang bikin permainan kita yang Tapi Bapak abal banget gak sih dari Kalau gue bilang ibu banget lah, bingung gue ntar mana gue ibu banget. Bapak juga bapak-bapak banget kan. benar. Masa sih? Tapi peran di sini maksudnya edukasinya yang mau disampaikan apa sih, lebih kemana biasanya pesannya? Misalnya sih kalau pesan tuh untuk film-film seperti ini kayak kita nggak pantas untuk punya pesan khusus atau edukasi khusus. Tapi ini film buat feedback yang nonton. Karena masing-masing orang punya keluarga dan masalah masing-masing. Cuman nilai itu tidak pernah berubah. Ditinggal orang pergi itu manusia dimanapun punya nilai, punya rasa yang sama. Jadi feedback itu akan kita kasih ke mereka. Ada yang mungkin kehilangan karena meninggal atau berpisah atau cerai, apapun itu pasti ada rasa yang sama. Nah, bukan mendidiki atas sebuah rasa yang kita mau sampaikan, itu cuma kasih tahu bahwa di film ini ada sebuah cuplikan kehidupan yang mungkin beda sama kalian tapi dengan rasa yang sama. Nah, mungkin bisa diambil dari situ. Anak-anak bisa ambil pasti. Umur seumur lagi pasti akan punya nilai sama filmnya. Si kakak punya adik dan punya orang tua sama. Bapak yang ternyata bapak itu nggak cuma dilihat sebagai bapak itu punya istri kan. Ada kenangan romantis yang akhirnya kita sediain juga dia curhat sama istrinya gitu. Nah itu kan menurutku lengkap ya, menarik ya, dengan tidak harus ngasih pesan tertentu, tapi orang pasti akan bisa menilai atas punya refleksinya masing-masing. Berharap sih. Oke, mungkin pas penulis nih ngambil gambar dan cerita ini dari real life atau seperti apa sih Mas? Nah jadi sebelumnya kan saya sudah nulis buat tentang ibu itu pikiran gimana tentang bapak, tapi tetap menyertakan sisi ibunya gitu. Begitu sih. Juga tentang keluarga yang kehilangan istri dan kehilangan ibu dalam satu waktu. Dan juga banyak keluarga sibuk masing-masing tapi bersatu di meja makan. Di film ini kayak gitu. Jadi kalau di penulisan itu saya menyebutnya dari ruang-ruang, cerita dari ruang-ruang. Jadi kebanyakan scene-nya itu di dalam di rumah gitu. Juga saya main kayak kalau saya di penulisan simbol itu kayak kita menampilkan horor, terus memunculkan rasa kehilangan siapa, kita memunculkan sebuah SPY kehilangan siapa, kita memunculkan bangku kosong kehilangan siapa. Oke, terima kasih.